Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas dan emosinya juga semakin tak terkendali ya guys. Guys, viral pendukung Pak Prabowo diskakmat habis-habisan oleh pakar hukum tata negara sehingga satu gedung terdiam tak berkutik. Karena tanpa berlama-lama lagi, setiap videonya mari kita saksikan. Let's go. Gitu loh, pasti akan memilih Pak Prabowo walaupun dari bagi-bagi partai. Dan ada film Dirty Vote itu justru menambah suara Pak Prabowo. Ini yang saya mau bilang logikanya. Yang saya mau bilang begini, logikanya begini ya. Karena ini berlaku ya. Jangan lupa ya, saya jadi kagak enak nih, Bang. Oh, saya jadi kagak enak nih. 100 titik loh. Be. 1 bulan. 100 titik. Ya. Dan saya mau nyampaikan dulu Sandi Aga Uno lebih dari Babe, kalah juga. Ya, jadi bukan soal titik-titiknya. Justru saya mau sampaikan gitu loh. Anda udah nonton, saya sendiri tidak menonton dari awal sampai akhir. Tapi yang saya mau sampaikan adalah karena Dirty Vote suara meningkat. Kenapa? Karena rakyat muak. Ya, rakyat muaknya bukan karena 01 ya, tapi karena kelakuan rezim ya. Muak. Sehingga semakin ditekan, semakin dicurigai, semakin dihina, semakin dicaci, justru makan gue bela. Lihat aja di Twitter, di Facebook, di Instagram, semua ucapan-ucapan itu ada. Gue udah nonton tuh Dirty Vote, tadinya gue memilih 0 sekian, sekarang gara-gara nonton gue jadi nonton, akhirnya gue pilih 02. Banyak gitu. Yang saya mau bilang adalah sangat berbahaya bermain. Itu yang komen sendiri juga 02 ya dari awal. Data penelitian, data medsos namanya. Ya betul, data medsos. Kalau ternyata itu betul, ya ajukan dengan benar pada waktu di hak angket aja sekalian gitu loh. Sampaikan gugatan itu ada tempatnya, bukan disebar luas ke masyarakat. Di YouTube dan diadakan pada waktu minggu tenang. Gitu sih. Ya wajib lah. Ada sesuatu nih gitu. Emang salah di minggu tenang? Iya. Apa tuh bunyi undang-undangnya? Gini Bang. Sudahlah, tidak usah berdebat. 75 hari Abang bicara kampanye kepada publik. Kami tidak boleh hanya 1 hari di minggu tenang untuk didengarkan baik-baik. Kan aneh. Apa pasal undang-undang pemilu yang kami langgar? Begitu hebatnya tidak ada promosi, yang dilanggar. Bang, begitu hebatnya promosi. Dia mengalihkan cerita ini. Tetapi justru kejadiannya mengecewakanmu. Kenapa? Karena ternyata justru menambah suara. Tidak ada survei yang menyatakan Pak Prabowo 58 nggak ada. Ada 52 maksimum, 52,5, 53 maksimum. Begitu keluar di Vote, bertambah 6%. Itu penelitian kami. Abang karena nggak nonton sih. Di film sudah dijelaskan, penelitian kami mengungkap hasil pemilu ini menurut rancang bangun Pak Presiden Jokowi dengan berbagai kecurangan dan penempatan kecurangan itu akan terjadi satu putaran dan akan berlangsung 50% lebih. Jadi film itu terbukti. Oke. Jadi Babe, karena Babe tidak menonton, juga dijelaskan di film itu bagaimana kecurangan ini direkayasa sebrilian mungkin. Saya tidak bicara Pak Prabowo, tapi Presiden. Karena tangan Presiden nonton aja dia bisa kagak, mengatur tapi komentar paling banyak ya. Jadi bukan Pak Prabowo tidak dimanfaatkan Pak Jokowi. Saya yakin ada potensial dimanfaatkan. Tetapi angka Pak Prabowo sudah bisa kami yakini tidak sebesar. Kalau Babe mengatakan gara-gara film Dirty Vote salah satunya ya meningkat, itu bohong karena tidak ada data. Tapi kami bisa buktikan gara-gara konvers tim 02 maka yang nonton film Dirty Vote ini melejit. Itu terbukti, ada datanya. Ya, tapi tidak mempengaruhi. Iya, karena memang bukan itu tujuannya. Karena kecurangan itu akan tetap berlangsung satu putaran dengan angka 50%. Iya. Yang penting masyarakat tahu film Dirty Vote itu tujuannya. Terima kasih B dan tim. Mau berapa? Kita dari tadi diskusi soal demokrasi, bahwa demokrasi suara rakyat. Itu kita ngomongin suara rakyat. Mau berapa juta pun viewernya, dan ternyata rakyat telah menentukan pilihannya. Terus mau dibilang apa lagi? Artinya film itu sama sekali tidak berpengaruh. Pak Prabowo, sebentar, sedikit satu. Ini Pak Prabowo. Saya mau bilang, ini Pak Prabowo. Rakyat mencintainya sekarang, ya. Ini kemudian ada orang, ada yang mana, simpatisan, ada relawan, ada presiden,
ada tim SES, ada TKN, ada semua yang menyokongnya. Ternyata di antara yang saya sebutkan tadi ada kesalahannya. Ya tidak mengurangi kewibawaannya beliau dong. Tangkap saja itu orang-orang yang mendukungnya tapi dengan cara yang salah. Tangkap saja silahkan. Mau angket boleh, mau apa boleh. Ini nggak akan mengurangi kewibawaan beliau. Nggak akan mengurangi. Jadi ya oke lah, apapun yang kita usahakan hari ini, sekali lagi, dirty vote maupun dirty hand, kata Bang Rocky, maupun dirty mind, ujung-ujungnya adalah rakyat telah memutuskan pilihannya dan terbanyak telah memutuskan kepada Pak Prabowo. Itu yang kita garis bawahi. Cara persidangan tidak ada capres, ada hak orang berkampanye, ada sepanjang itu Enggak, kalau orang itu tidak bisa bersatu. Coba Anda sebutkan presiden mana di dunia yang berhenti berkampanye untuk anaknya dan dari partai lain? Di dunia mana ini yang ada? Di dunia sini tidak dimakan. Di dunia mana yang ada anak capres? Nah, ada tuh di Filipina. Di mana? Di Filipina. Di mana? Cara Duterte. Cara Duterte? Urusan dia kan itu? Ya itu urusan dia kan? Dia tidak mau. Enggak, itu kan dia tidak mau. Bisa jadi undang-undangnya tidak memungkinkan. Sudah, saya lewat nanti silakan Pak. Saya mau menjelaskan bahwa hasrat presiden melabrak janjinya sendiri. Ya, dia mengatakan di November, 1 November tidak akan boleh semua pejabat termasuk dirinya berkampanye, semua harus netral. Lalu dalam beberapa bulan dia melanggar. Saya mengatakan begini, bayangkan presiden harusnya sudah sangat percaya diri melihat sebaran penjabat kepala daerah yang dia tempatkan untuk mendukung dia berkampanye. Dia sudah menggelontorkan yang namanya pork barrel politics. Apa itu pork barrel politics? Bantuan inisiatif dana yang sengaja dikucurkan mendekati pemilu agar dia bisa terpilih kembali. Banyak tuh, 440 triliun sepanjang 2023 sudah dikucurkan agar bisa memikat para pemilih. Lalu itu sekarang itu, ada BLT 11 miliar yang akan dikonversi di bulan Februari. Bayangkan, politik pork barrel itu semestinya membuat dia percaya diri sebab kekuasaan ada di dirinya. Tetapi kenapa tiba-tiba di minggu tikungan terakhir kampanye dia harus menyatakan saya juga berhak loh untuk berkampanye, karena untuk meyakinkan haknya itu dia bahkan print out besar-besar poster undang-undang. Padahal Bang Kardi dan semua orang hukum paham tidak perlu poster teks undang-undang itu di print out besar-besar untuk meyakinkan kebenaran. Kenapa dia terasa harus melabrak apa yang dia janjikan sendiri? Dugaan yang bisa dilihat dari survei adalah bahwa angka 50% Margarito nggak berani ngomong itu. Sehingga sebagai orang yang paling berkuasa, dia harus turun berkampanye, memastikan kemudian ada upaya menyelamatkan kepentingan anaknya di dalam. Dana bansos itu nggak seberapa dibandingkan 2 putaran ya? Ya, nggak sebanding. Orang yang kalau cerita lebih hemat, ya sudahlah, berhemat itu dengan menabung, bukan dengan membatasi apa yang diatur konstitusi. Kalau memang mau berhemat, silakan menabung, penuhi apa utang-utang yang belum terbayar itu. Jadi saya mau bilang begini, bahwa konstitusi kita menyarankan konsep 2 periode, ya boleh. Kalau cerita sebenarnya yang mau mengatakan berhemat dan segala macam, dia khawatir jangan sampai tidak terjadi 1 putaran. Takut habis dilindas di 2 putaran, padahal 2 putaran itu adalah konsep konstitusional yang harus kita hormati. Bagi saya dalam berhukum, tidak hanya sekedar teks. Hukum itu ada nilainya, ada value-nya, ada panggilan moralnya. Ya betul. Oke, mantap. Salut buat Bang Ferry ya. Nah, seperti itu. Kalau kebenaran itu harus dikeluarkan, harus diungkapkan, apapun itu risikonya. Apalagi Bang Ferry ini, beliau kan pakar hukum tata negara, jadi beliau tahu segala-galanya tentang hukum, yang mana yang sah dan mana yang tidak sah, beliau tahu. Makanya beliau berani mengungkapkan yang fakta, dan yang kebenaran itu berani beliau ungkapkan juga ya. Semua dipilih dan semuanya dibikin bungkam oleh Bang Ferry ya. Mantap Bang Ferry, kapan pulang kampung ya. Oke guys, terima kasih banyak bikin dan nonton, dan nantikan terus video berikutnya di Marola Channel. Thank you. Thanks for watching.